Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Usai penangkapan terhadap pelaku pembunuhan pemilik toko kue yang merupakan warga Taiwan di Bekasi, Jawa Barat, polisi hari ini menggelar olah kejadian perkara. Dengan pengawalan ketat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini menggelar olah tempat kejadian perkara atas kasus pembunuhan terhadap Su Minghu, pemilik toko kue yang merupakan warga Taiwan. Olah TKP ini menghadirkan para tersangka pelaku pembunuhan. Pelaku utama pembunuhan ini adalah seorang karyawan di toko kue milik korban yang juga merupakan kekasih korban. Polisi mengungkap motif dari pembunuhan berencana ini ialah sakit hati kepada korban yang telah menghamilinya dan tidak bertanggung jawab. Tersangka juga ingin memiliki aset milik korban seperti mobil, rumah, dan tanah. Ya, pemirsa, pembunuhan terhadap Su Minghu, pemilik toko kue yang merupakan warga Taiwan, terungkap. Perencana pembunuhan adalah seorang wanita, karyawan di toko kue milik korban yang juga merupakan kekasih korban. Polisi telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Su Minghu, warga negara Taiwan. Dari 9 tersangka, 4 diantaranya sudah ditangkap polisi. Salah satu tersangka yang ditangkap yaitu SS, karyawan toko kue sekaligus kekasih korban. SS menjadi otak perencana pembunuhan tersebut. Polisi mengungkap motif dari pembunuhan berencana ini ialah sakit hati kepada korban yang telah menghamilinya dan tidak bertanggung jawab. Tersangka juga ingin memiliki aset milik korban seperti mobil, rumah, dan tanah. Sebenarnya ada 9 tersangka, ya. Ada 9 tersangka dan sampai saat ini sudah kami tangkap 4, ya, dan yang lain masih DPO. Tersangka utama yaitu atas nama SS, ya. Ini perannya menyuruh dan melakukan serta membiayai eksekutor. Sebelumnya, jenazah Su Minghu ditemukan di sungai di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai olah TKP kasus pembunuhan pemilik toko kue yang merupakan warga Taiwan, kita bergabung dengan Yasin Idris yang berada di lokasi. Selamat siang Yasin, silakan dengan laporan Anda. Ya, sejak pagi tadi sudah mulai dilakukan rekonstruksi dari terbunuhnya bos pemilik pabrik roti di daerah Bekasi, yang mana tadi dibagi menjadi 2 tempat. Yang pertama dilakukan di Polda Metro Jaya, yang di sana diperagakan seakan-akan pelaku ini berada di restoran tempat mereka melakukan perencanaan, di mana di sana SS yang menjadi otak ataupun dalang dari pembunuhan ini meminta kepada temannya Fitri untuk mencarikan orang yang bisa menjadi eksekutor untuk pembunuhan, dan di sana juga dilakukan proses penetapan berapa biaya yang harus diberikan oleh SS untuk membayar sebagai aksi pembunuhan ini, yaitu sebesar 150 juta dengan cicilan beberapa kali. Kemudian setelah dari sana barulah proses selanjutnya melakukan pertemuan antar eksekutor ini di salah satu tempat. Mereka melakukan pertemuan untuk menyusun strategi pada saat ingin melakukan proses pembunuhan. Nah, sampai dengan saat ini proses rekonstruksi masih terhenti. Rencananya jika dari awal tadi total akan ada 36 adegan yang diperagakan, dan sampai saat ini sudah mencapai 35. Namun terkendala karena ada hujan sehingga diberhentikan sejenak, akan dilanjutkan setelah ini. Namun tadi kami juga sempat mencari tahu informasi perkembangan saat ini, belum ada adegan-adegan penambahan dari pengembangan kasus yang dilakukan pada saat ini, di mana untuk aksi ini sendiri dilakukan di kediaman dari Su Minghu yang terdapat di klaster Caribean Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui kira-kira seperti apa
tim kuasa hukum dari korban ini untuk mencari keadilan, dikarenakan saat ini pun istri dari Shu Minghu sudah berada di Indonesia untuk mengikuti ataupun untuk memantau proses perkembangan hukum ini. Saya sudah bersama dengan Erwianto selaku kuasa hukum dari istri korban. Pak Erwianto, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, ini kita sudah menyaksikan tadi beberapa proses rekonstruksi. Seperti apa pengamatan? Apakah mungkin cerita-cerita ataupun data yang tim kuasa hukum kumpulkan sudah sesuai, Pak? Kalau saya lihat ini udah cukup bagus, profesional, kerjakan dari tim dari Resmob Polisi Republik Indonesia. Maka dalam persoalan ini tentu juga kita ya untuk mencari keadilan, dalam arti dari pihak keluarga juga udah titik terang, ya udah ketemu dan merasa juga ada kepuasan. Makanya dalam hal ini saya ditunjuk kuasa untuk mengikuti perkembangan lah apa yang terjadi sebenarnya di negara ini dalam apa kasus-kasus ini gitu. Nah, untuk awalnya sendiri istri dari korban mengetahui pembunuhan ini seperti apa? Nah, dari mereka itu ya dapat berita dari duta besar aja. Makanya mereka segera datang ke Indonesia untuk memohon kepada saya untuk mengikuti perkembangan proses hukum. Tetapi dalam hal ini juga saya sebagai kuasa hukum saya sampaikan, percayakanlah kepada mereka dalam hal ini dari pihak penyidik polisi. Mereka bekerja dengan baik, profesional, dan akuntabel lah. Nah, satu lagi yang sudah disimpulkan oleh pihak kepolisian ada motif untuk menguasai harta. Sejauh ini seperti apa harta-harta yang sudah dikantongi oleh tim kuasa hukum? Asetnya apa saja? Dugaan sementara sekarang ini kita masih dalam audit juga, masih mendata ulang apakah ini seluruhnya sudah mencakup semuanya, tetapi dari pengakuan dari istri korban masih ada sebagian yang belum terungkap. Makanya dalam hal ini belum kita pastikan. Akan kita sampaikan juga kepada penyidik apa yang di mana baik yang terdata belum atau yang belum terdata. Ya. Satu lagi Pak, kan si korban katanya ada pajak yang ditanggung sekitar berapa 9M. Apakah nanti akan ikut diselesaikan juga permasalahan ini? Kalau mengenai pajak, pengakuan dari sementara dari istri korban itu mungkin sewaktu hanya rekayasa saja gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga nanti prosesnya tetap lancar dalam proses pengungkapan kasus ini. Itu tadi beberapa ungkapan dari tim kuasa hukum dan saat ini pun pihak kepolisian terus mengejar 5 tersangka lainnya untuk mengungkap dari kasus ini. Sementara itu Nanda kembali ke Anda di studio. Yasin Idris langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.